Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa mengenai sampai mana kenaikan dari saham-saham dari grup MNC sendiri dan analisa mengenai saham BEX dan juga BRMS. Untuk yang pertama adalah saham BABP. Tapi sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Bank MNC sendiri. Di sini terlihat Bank MNC mulai terjadi tanda-tanda akan koreksi dengan titik resisten itu di 500 dengan support terdekat di 154. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah terlihat akan terjadi penjilangan ke bawah karena sudah berada di area overbought-nya. Untuk MACD sendiri masih mengarah ke atas, tapi di sini terlihat sudah mulai terjadi penurunan. Dan untuk asing sendiri, asing cenderung melepas saham dari Bank MNC sendiri. Untuk volumenya mulai terjadi penurunan volume. Di sini untuk teman-teman yang sudah buy Bank MNC di harga bawah, ini bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk Bank MNC. Karena takutnya di sini terlihat ada tanda-tanda penurunan lebih lanjut dari Bank MNC, paling tidak ke area MA10 sekitar harga 302. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di Bank MNC, sebaiknya wait and see dulu karena harganya sudah rally cukup tinggi dan ini sudah ada tanda-tanda koreksi. Teman-teman bisa amati itu di rentan harga MA20 di kisaran 203 dan support 154. Jadi teman-teman bisa amati area 154 sampai 203 untuk Bank MNC jika ingin masuk di saham ini. Tapi untuk saat ini saya lebih sarankan untuk realisasikan profit bagi teman-teman yang sudah punya saham di Bank MNC. Melihat dari bandarnya sendiri, bandarnya sudah netral. Dilihat dari tanggal 7 sampai 11 Juni ini. Jadi wait and see dulu untuk Bank MNC. Takutnya nanti teman-teman tersangkut jika buy di saat harga sahamnya ini sudah rally cukup tinggi dan sudah ada tanda-tanda koreksi. Dilihat dari stok RSI sendiri dan juga pergerakan asing dan volumenya mulai menurun. Seperti itu. Untuk yang kedua, MNCN. Oke, untuk MNCN sendiri, di sini kecenderungannya MNCN ini berhasil menembus MA200 di sekitar 1030-an. Di sini masih coba menembus. Saya lihat di sini sudah berhasil menembus dia dan masih tertahan di MA200. Ini untuk next-nya ini MNCN akan coba ke resisten 1100. Mungkin akan terjadi koreksi sedikit karena dilihat dari stok RSI yang sudah mulai tanda-tanda mengarah ke bawah. Teman-teman bisa perhatikan itu area 990 sampai area 1000. Itu level cukup menarik teman-teman untuk masuk di MNCN dengan target terdekat di 1100, next target di 1285. Untuk yang beli MNCN di harga bawah, sekitaran harga 970 sampai 980 masih bisa hold saham MNCN karena kecenderungannya ini sahamnya mulai bergerak naik. Dan untuk MACD sendiri di sini MACD sudah berhasil golden cross dan masih mengarah ke atas. Untuk asing, di sini asing masuk banyak di tanggal 10 ini. Keesokan harinya asing masih masuk tapi jumlahnya tidak begitu besar. Untuk volumenya juga sangat tinggi di tanggal 10. Walaupun di sini terlihat adanya koreksi keesokan harinya, tapi volumenya tidak sebesar tanggal 10. Jadi menunjukkan bahwa bandar ini masih mengakumulasi saham MNCN. Dilihat dari tanggal 7 sampai tanggal 11 juga bandar secara rata-rata melakukan akumulasi normal. Jadi buat MNCN ini peluangnya naik masih cukup jauh dengan target itu di 1285. Target terjauhnya. Untuk terdekat di 1100. Jadi teman-teman bisa mulai masuk di 990 sampai 1000 untuk MNCN buat yang belum punya posisi, dan yang sudah punya posisi bisa hold saham ini. Untuk stop loss sendiri teman-teman perhatikan sekitaran
area 800. Jika ditutup di bawah area 800, ini confirm MNCN akan bergerak downtrend. Jadi teman-teman bisa lakukan cut loss yang trading jangka pendek. Yang trading jangka panjang masih bisa hold karena dari perusahaannya juga masih cukup menarik untuk MNCN ini. Itu untuk MNCN. Yang ketiga ada MLPL. Ini bukan grup dari MNC, tapi kenaikannya cukup signifikan, jadi saya tertarik untuk menganalisanya. Oke, untuk multipolar TBK sendiri, di sini harganya sudah rally cukup tinggi. Coba kita pindah ke time frame-nya ke weekly. Oke, untuk multipolar sendiri, dari weekly-nya secara jangka panjang ini masih berpeluang ke 1030 sampai 1040 daerah ini. Dimana sebelumnya dia sudah lama bergerak turun, itu sekitaran Februari ini terindikasi double top ini untuk time frame weekly-nya, dan confirm dia sahamnya terus bergerak turun. Saat ini harga sahamnya cenderung bergerak naik dan kecenderungan akan mengejar area 1030 sampai 1040. Dan buat teman-teman yang sudah beli di harga bawah di saham multipolar, ini bisa perhatikan area 555, area support ini. Jika ditembus, teman-teman sebaiknya realisasikan profit dulu. Tapi jika masih bertahan di atas 555, masih bisa hold saham ini. Dan buat yang ingin masuk di saham multipolar, sebaiknya wait-and-see dulu di sekitaran area support 555 dan sekitaran area MA20 sekitar 200. Jika 55 ditembus ini, kemungkinan bisa ke sekitaran harga 200 sampai 210 di MA20 untuk multipolar. Jadi saya tidak menyarankan untuk buy saat ini untuk multipolar karena harganya sudah rally jauh dan belum ada tanda-tanda koreksi. Stok RSI juga sudah overbought, ini sangat rawan. Membandra juga netral, tidak ada melakukan akumulasi. Asing sendiri di sini asing keluar dari saham ini masih sangat banyak, walaupun ini sempat masuk tapi tidak begitu besar. Volume juga sudah terjadi penurunan volume dilihat dari time frame weekly. Jadi wait and see dulu buat teman-teman yang ingin masuk di multipolar. Amati di support 555, jika berhasil rebound teman-teman bisa masuk. Dan untuk taking profit itu terdekat di 600 dengan stop loss itu jika dia ditutup di bawah 555, teman-teman sebaiknya cut loss karena dia berpeluang di balik lagi ke harga 208 sampai 210 area ini MA20. Sekarang kita kembali ke time frame daily-nya. Ini dari daily juga asing masih kecenderungan melepas saham multipolar sejalan dengan weekly-nya. Penurunan volume juga masih terlihat. Untuk di time frame daily cenderung penurunannya tidak begitu terlihat signifikan, berbeda dengan di time frame weekly. Untuk MACD di sini masih belum ada tanda-tanda dead cross, cuma di sini mulai terjadi penurunan. Untuk stok RSI belum ada tanda-tanda kenaikan maupun penurunan, masih datar saja. Jadi wait and see dulu. Di sini untuk MA20 jika digunakan time frame daily itu ada di 487. Tapi saya melihat teman-teman sebaiknya menggunakan time frame weekly saja. Karena jika tembus ini bisa turun jauh sekali untuk saham multipolar jika 555 ditembus. Oke, buat yang sudah pegang bisa pertimbangkan jika level 555 ditembus itu bisa taking profit. Selama masih belum, hold saham ini.
Oke, untuk saham selanjutnya adalah saham BIT. Oke, untuk BIT kita coba lihat weekly-nya. Oke, untuk BIT ini kecenderungan dari weekly di sini masih strong menguat dengan stok RSI ini sudah mengarah ke atas dan mulai mendekati overbought. Di sini saya lihat BIT ini masih berpeluang ke 240 sampai 250. Dan untuk asing sendiri, asing mulai masuk di tanggal 7 Juni. Sorry, ini di tanggal kita weekly, berarti dia dalam hitungan mingguan. Dalam seminggu ini asing mulai masuk secara rata-rata di sekitaran 10,4 miliar, yang sebelumnya asing keluar sangat banyak di saham BIT. Untuk bandarnya terlihat netral. Untuk BIT, buat teman-teman yang pegang saham ini masih bisa hold dulu, karena terlihat di sini masih kuat atau berpeluang besar ke 240 sampai 250. Dilihat dari stok RSI dari time frame weekly-nya belum ada tanda-tanda koreksi, begitu pula dengan MACD. Asing juga mulai masuk, volume juga sudah mulai kenaikan volume sangat signifikan dalam seminggu ini. Harusnya minggu besok ini masih berpeluang lanjut BIT untuk menguat. Jadi hold dulu. Nah, buat yang ingin masuk di saham BIT, ini teman-teman bisa perhatikan jika dia koreksi, teman-teman bisa masuk. Ntar kita pindahkan ke weekly, ke daily dulu. Oke, untuk BIT ini jika dia koreksi sampai MA10 sekitar harga 90, teman-teman bisa mulai perhatikan jika berhasil technical rebound setelah menyentuh MA10, ini bisa mulai masuk yang belum punya posisi. Buat yang belum punya posisi, itu perhatikan area MA10 di 90, dan buat yang sudah punya posisi ini sudah beli di harga 60-an, itu perhatikan juga MA10. Ini jika berhasil ditembus sebaiknya taking profit dulu, tapi selama masih bertahan di atas MA10, teman-teman bisa hold saham BIT seperti itu. Jadi untuk BIT, wait and see dulu karena harganya sudah ada tinggi, sabar tunggu di sekitar MA10. Buat yang sudah punya, hold dulu, bisa realisasikan profit jika dia ditutup di bawah 90. Oke, dari stok RSI sendiri juga di sini terlihat dengan time frame daily, ini mulai tanda-tanda akan ada koreksi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan koreksinya ini untuk masuk. Jadi sabar dulu. Untuk MACD di sini masih strong kuat, pergerakannya masih kuat. Untuk asing juga mulai masuk, dan bandarnya netral dalam seminggu ini untuk saham BIT. Oke, selanjutnya BCAP. Oke, untuk MNC Capital ini sudah confirm dia sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Jadi buat teman-teman yang buy di bawah sekitar 100, ini sudah bisa taking profit dulu untuk saham BCAP, karena dilihat dari stok RSI sudah confirm akan turun. Asing juga cenderung melepas saham ini dan terjadi penurunan volume, bandar juga distribusi besar dalam seminggu ini. Jadi teman-teman bisa taking profit dulu untuk BCAP untuk Senin besok. Dan buat yang ingin masuk, wait and see sekitar area 160 yang terdekat supportnya, dan area 131 di EMA 200, bisa amati di area itu. Oke, untuk BCAP masih strong, akan melemah karena dilihat dari pergerakan asingnya sangat luar biasa keluarnya dalam bulan Juni ini. Bandar juga demikian keluar. Jadi hati-hati buat teman-teman yang ingin masuk di BCAP,
sebaiknya sabar dulu. Saya lebih cenderung untuk taking profit yang sudah sempat buy di backup. Oke, selanjutnya BEX. Untuk BEX ini dia coba tembus area MA 100 di 101, coba sudah sempat tembus, cuma turun lagi. Untuk saham BEX, untuk resisten sendiri BEX ada di 122 dengan supportnya sekitar 79. Untuk stok RSI ini BEX yang dimana tadi turun, dia sudah mulai menunjukkan persilangan ke atas, mengarah ke atas kembali. Untuk asing sendiri, di sini pergerakan asing tidak terlalu banyak, volume juga tidak begitu besar. Bandar juga netral. Saya lihat untuk BEX ini kemungkinan akan bergerak sideways, kemungkinan untuk terjadi arah dalam seminggu ini di saham BEX cukup kecil karena dilihat dari volume kemarin di sini masih kecil dan bandar masih netral. Tapi secara garis besar ini BEX berpeluang ke 122. Buat teman-teman yang sudah beli BEX di bawah sekitar harga 70 sampai 80, ini masih bisa hold saham BEX dengan atur stop loss itu atau realisasi profit jika BEX ditutup di bawah MA 10 di harga 94, teman-teman bisa taking profit untuk saham BEX keesokan harinya. Buat yang ingin masuk di saham BEX, tunggu koreksi dulu, amati di harga 94. Untuk saat ini wait and see dulu untuk saham BEX, karena memang dia masih positif menguat, cuma ini candle yang terbentuk di tanggal 10 ini kenaikannya signifikan, cuma ditutupnya di harga 102. Ini menandakan banyak orang yang lakukan taking profit di area sini. Kita perhatikan juga bandarnya di tanggal 10. Coba kita perhatikan tanggal 10. Oke, bandarnya netral, jadi bandar tidak ada menggerakkan harga. Di sini banyak orang taking profit. Jadi bandar tidak ada akumulasi di tanggal itu. Itu untuk saham BEX, wait and see dulu. Sekitaran 94 dan taking profit jika ditutup di bawah 94 untuk teman-teman yang sudah punya saham ini. Oke, yang terakhir saham BRAMS. Oke, untuk BRAMS sendiri di sini kecenderungannya masih bergerak melemah dan masih tertahan di atas MA 50 di harga 89. Untuk tren sendiri di sini masih uptrend untuk BRAMS sendiri. Ini teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk jika BRAMS ini berhasil breakout dari area MA 20 di harga 96, teman-teman bisa beli dengan target terdekat itu di 107 untuk saham BRAMS. Tapi selama belum berhasil breakout dari MA 20 di 96, sebaiknya wait and see dulu. Buat teman-teman yang beli di bawah sekitar 60-70, ini masih bisa hold saham BRAMS. Pertimbangkan taking profit jika area 85 ditembus atau MA 200 ditembus. Teman-teman bisa taking profit. Untuk stok RSI di sini masih mengarah ke atas. Untuk MACD perlu diwaspadai karena sudah dead cross. Untuk asing pergerakannya masih cenderung keluar. Untuk volume kecenderungan masih terjadi penurunan volume, tapi di sini volume pembelian masih mendominasi. Untuk bandar dalam seminggu ini, bandar distribusi dengan jumlah sedikit secara rata-rata. Jadi untuk BRAMS, wait and see, tunggu dia breakout dari area 96. Dan buat yang sudah punya, itu perhatikan MA 285, jika ditutup di bawah itu atau ditembus, teman-teman bisa taking profit dulu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.